Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nurul Hidayah HN dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan IPS. Di video ini, saya akan menjelaskan materi terkait litosfer. Apa sih litosfer itu? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, tonton videonya sampai habis ya. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling atas. Lapisan ini pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2 atau lapisan silikat. Lapisan ini memiliki ketebalan sampai 70 km. Struktur bumi. Bumi tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu 1. Inti bumi. Kedalamannya lebih dari 2,900 km, tersusun atas besi dan nikel, sedikit silikat sulfur. 2. Mantel bumi. Sedikit kedalaman 400 sampai 2,900 km, merupakan tempat gelombang gempa dan astemosfera yang mendorong pergerakan litosfer. Kemudian yang ketiga, kerak bumi atau litosfer, terletak kurang dari 400 km di benua dan 100 km di samudra, yang merupakan tempat pergerakan lempeng. Bentuk muka bumi. Bumi terdiri dari 2 relief, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Adapun relief daratan berupa gunung atau pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan peneplain. Kemudian relief dasar laut berupa dangkalan, bubuk laut, palung, ambang laut, dan punggung laut. Batuan penyusun bumi. Batuan penyusun bumi ada 3. Yang pertama, batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Kemudian yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Selanjutnya, tektonisme. Tektonisme adalah tenaga endogen yang mengubah letak lapisan kulit bumi dengan pergerakan lempeng bumi. Tektonisme terbagi menjadi gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Gerak epirogenesa. Gerak epirogenesa adalah gerak naik turunnya lapisan kulit bumi yang luas secara perlahan. Gerak epirogenesa terdiri dari epirogenesa positif dan negatif. Gerak orogenesa. Gerak orogenesa adalah pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif sempit dan cepat. Gerak orogenesa terdiri dari lipatan faults dan patahan faults. Lipatan memiliki punggung lipatan yang disebut antiklinal dan lembah lipatan yang disebut sinklinal, sedangkan patahan terjadi apabila kulit bumi mendapat tenaga endogen yang kuat dan mendadak dapat horizontal dan vertikal. Vulkanisme. Vulkanisme adalah tenaga endogen yang berasal dari gerakan magma dari dapur magma menuju permukaan bumi. Gerak vulkanisme terdiri dari ekstrusi magma dan intrusi magma, yang dimana ekstrusi magma terjadi karena gerakan magma mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma menghasilkan gunung api strato, gunung api mar, dan gunung api perisai. Intrusi magma terjadi karena gerakan magma belum mencapai permukaan bumi. Adapun gejala postvulkanik dapat kita lihat melalui 1. Sumber-sumber gas bermunculan di kaki gunung. 2. Peningkatan suhu di sekitar. 3. Aktivitas hewan yang berubah di gunung. 4. Munculnya asap mekanik dari kepundan gunung. Pelapukan. Pelapukan adalah tenaga eksogen yang merupakan peristiwa penghancuran, kerusakan, dan pelepasan partikel batuan. Pelapukan terbagi menjadi 1. Pelapukan mekanik atau fisik, yaitu proses berubahnya ukuran
susunan kimiawi tetap. 2. Pelapukan kimiawi, yaitu proses berubahnya ukuran dan susunan kimiawi batuan melalui reaksi kimia. Yang ketiga, pelapukan biologis atau organik, yaitu proses pelapukan yang dibantu oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan tanah. Selanjutnya, erosi. Erosi adalah tenaga eksogen yang merupakan pengikisan hasil pelapukan batuan yang dilakukan oleh air di atas permukaan tanah. Erosi terdiri dari 1. Erosi akuatis atau air, yang biasanya terjadi di lembah atau lereng. 2. Erosi angin, yang biasanya terjadi di gurun. 3. Erosi gletser, yang biasanya terjadi di gunung bersalju dan daerah beriklim dingin. Sedimentasi. Sedimentasi adalah tenaga eksogen berupa proses pengendapan material hasil erosi. Adapun sedimentasi dari erosi air menghasilkan 1. Dataran banjir atau floodplain, dihasilkan oleh endapan sungai yang meluap di hilir sungai. 2. Delta, yaitu endapan sungai di muara yang berbentuk melebar atau segitiga. Kemudian yang ketiga, tombolo, yaitu tanggul pasir alami yang menghubungkan daratan dengan pulau yang berasal di dekat pantai. Dan adapun sedimentasi dari erosi angin menghasilkan 1. Gumuk pasir atau sendanes, yaitu bukit-bukit pasir kecil di tepi pantai dan gurun. 2. Tanah los, yaitu debu yang dibawa angin dari gurun pasir yang mengendap. Kemudian yang ketiga, berchan, yaitu gumuk pasir berbentuk tapal kuda di gurun. Nah, itulah pembahasan litosfer dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.